Jika kita berbicara kisah Nabi Muhammad SAW, tidak akan cukup dalam satu video ini. Namun biarlah kita mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat dengan mengambil hikmah dari kehidupan beliau yang sangat penuh contoh teladan terbaik. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan nama ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Semua keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga suci dan terhormat. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditempa mentalnya sedemikian rupa. Ya, sejak dalam kandungan beliau sudah yatim karena ayah Nabi Muhammad SAW sudah wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW sempat terjadi peristiwa besar yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil, di mana saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Namun akhirnya gagal karena pasukan itu Allah musnahkan dengan burung-burung ababil yang membawa batu kerikil panas dari neraka. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi peristiwa besar yang amat unik, yaitu api kaum Majusi bisa padam, padahal api tersebut tidak pernah padam selama ribuan tahun. Masya Allah. Ketika Nabi lahir, semuanya merasa bahagia. Kakek beliau bahkan membawa Nabi berkeliling Ka'bah, dan paman-paman beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad kecil, termasuk Abu Lahab. Singkat cerita, ibu beliau juga wafat pada saat umur Nabi masih 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Hanya sempat diasuh selama 2 tahun oleh kakek beliau, akhirnya kakek Nabi wafat di saat Nabi berusia 8 tahun. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa mental dan psikologi Nabi Muhammad SAW sejak kecil, karena beliau adalah calon pemimpin dunia, calon orang nomor 1 di dunia dan di akhirat, sehingga harus benar-benar kuat mental dan fisiknya untuk mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Singkat cerita lagi, akhirnya Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah di umur 25 tahun dengan emas kawin beberapa ekor unta merah yang kalau diuangkan di zaman sekarang lebih dari 1 miliar rupiah. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nama anak laki-laki beliau adalah Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Namun sayangnya, semua anak laki-laki beliau wafat saat masih kecil. Dan tentu saja itu semua ada hikmahnya dari Allah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, yang tidak akan ada lagi Nabi setelah beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin anak laki-laki Nabi tumbuh hingga dewasa. Karena biasanya anak Nabi juga akan menjadi Nabi nantinya. Maka semua anak laki-laki Nabi wafat ketika masih kecil. Dan Nabi juga punya 4 anak perempuan yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Di umur 40 tahun, akhirnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah dengan menerima wahyu pertama dari Malaikat Jibril alaihissalam. Sejak itulah dakwah beliau dimulai dari keluarga terdekat. Banyak tantangan yang beliau hadapi selama menyampaikan dakwah, seperti hujatan, caci maki, disakiti, difitnah gila, bahkan mau dibunuh. Pernah suatu hari Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, dan beliau berharap dakwah beliau diterima masyarakat Taif. Namun bukannya mendapat sambutan baik, Nabi malah dilempari batu hingga kaki beliau berdarah dan meneteskan darah di tanah Taif. Ketika itu datanglah Malaikat Jibril dan mengatakan akan melempar sebuah gunung kepada masyarakat Taif jika Nabi mengizinkannya, karena masyarakat Taif telah berani melukai Nabi. Namun jawaban Nabi sangat luar biasa. Jangan engkau lakukan itu wahai Jibril. Mereka tidak menerima dakwahku hanya karena mereka belum tahu. Semoga keturunan mereka semua menjadi orang-orang yang beriman. Begitulah akhlak seorang Nabi Muhammad SAW. Pernah ketika Nabi sudah wafat, sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ingin melanjutkan apa-apa yang sering dilakukan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Beliau bertanya kepada Aisyah, apa saja kebiasaan Nabi ketika beliau masih hidup? Aisyah menjawab bahwa Nabi sering menyuapi makanan seorang fakir yang buta di sudut kota Madinah. Akhirnya Abu Bakar mendatangi orang fakir yang buta tersebut dan menyuapinya makanan seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Namun orang buta ini makan sambil mencaci maki Nabi Muhammad SAW, membuat Abu Bakar terkejut setengah mati. Namun orang buta fakir ini malah bertanya, kamu siapa? Aku yang selalu menyuapimu setiap hari. Jawab Abu Bakar, bukan, orang yang selalu menyuapiku berbeda. Dia lembut dan baik hati. Jawab si buta fakir ini. Abu Bakar nggak sanggup menahan air matanya dan akhirnya menangis. Sambil menangis, beliau mengatakan bahwa orang yang selalu menyuapi makanan si buta fakir ini telah wafat, dan dia adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu kamu maki-maki itu. Sejak saat itulah si buta fakir itu sadar bahwa yang selama ini menyuapinya dan yang menyayanginya itu adalah Nabi Muhammad SAW, seorang yang selalu dia maki-maki setiap harinya. Dan ada begitu banyak lagi akhlak Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contoh dan kita tiru. Semoga kita bisa mencontoh beliau dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terpenting, semoga kita tetap bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau.
jangan lupa perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Nabi Muhammad SAW mengenali kita nanti di akhirat dan memberikan syafaatnya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian, sahabat kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi nggak ketinggalan informasi penting ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya. Hey, jika kalian mendapatkan sesuatu yang menarik dari Mozaik Karim, jangan lupa sukai Mozaik Karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.